Wahyu, ya itu Al-Quran Menurut itu turunnya kepada Al-Quran. Nabi Muhammad tuh. Iya, seperti apa turunnya itu kan? Baik, Bisa baik. Nabi Muhammad itu sehingga Menurut Muhammad menjadi sendiri ya, seperti apa Al-Quran. wahyu turun kepada Muhammad ya? Mm-mm. Baik, saya akan tunjukkan ya, sabar ya. Seperti apa wahyu turun? Sabar. Bentar. Saya balikkan dulu Biar kamera sama, saya. Bang. Saya balikkan dulu kamera saya. Saya tidak mau kata Edis TV ya, atau kata omongan saya sendiri, tetapi saya mau kata Muhammad. Ya, seperti kata Muhammad sendiri. Baik. Seperti apa wahyu turun? Baik. Lihat ya. Ini hadisnya. Oke. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemericing lonceng. Dan cara inilah yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki. Lalu berbicara kepadaku, maka aku pun mengerti apa yang diucapkannya. Ini hadisnya ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, bla 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 dan seterusnya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu aku terhenti dan aku sudah memahami apa yang dia sampaikan. Dan terkadang datang menyerupai malaikat seperti yang saya baca tadi di atas. Dan sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Kata Aisyah ya, kata Aisyah. Pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Jadi menurut Aisyah, ketika wahyu turun kepada Muhammad, Muhammad itu keringetan. Dan kata Muhammad seperti suara lonceng. Nah, ternyata omongan Muhammad ini membuktikan dari mana Muhammad ini dapat wahyu. Muhammad pasti dapat wahyu dari setan. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan. Saya buktikan ya. Nih. Sabar ya. Apakah bahwa wahyu itu tadi adalah gemerincing lonceng itu adalah dari setan? Baik. Lihat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lonceng adalah seruling setan. Jadi lonceng itu seruling setan. Saya bacakan. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah satu media yang digunakan setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Adapun lonceng pengingat maka telah difatwakan oleh Al-Lajnah dan seterusnya, Komite Fatwa Saudi. Ya biasalah mereka akan melintir omongan Muhammad ya. Karena omongan Muhammad nggak masuk akal bagi mereka. Lonceng yang digunakan di rumah, sekolah, dan semisalnya hukumnya boleh. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan boleh, maka harus merujuk ke sini. Lonceng adalah seruling setan. Nah, karena orang Islam tidak mau kesannya seperti membantah Muhammad, maka harus dikeluarkanlah fatwa kecuali lonceng sekolah. Kecuali lonceng sapi. Jadi sudah terbukti ya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Sabar. Jadi sudah terbukti bahwasanya wahyu datang seperti suara lonceng. Dan Muhammad yang sama berkata, suara lonceng itu adalah seruling setan. Kesimpulannya Muhammad dapat wahyu dari setan. Silakan. Gini Bang, jadi itu tuh kan bahasa wahyu itu bukan bahasa Arab. Disebutnya bahasa Rob, bahasa ilahi. Jadi wahyu itu adalah getaran ilahi. Berbentuk frekuensi energi.
Jadi keterima Nabi Muhammad itu dalam frekuensi yang bisa sama dengan frekuensi wahyu itu cara turunnya. Baru diterjemahkan. Orang sering bilang malaikat. Malaikat itu sebenarnya ada dalam diri kan. Dalam diri kita semua itu ada malaikat itu. Sebentar, Nah, Bang cuma Dede. dijelaskan. Bang Dede, Ya. menurut Muhammad, kata Iya. Aisyah, wahyu turun Ini, Bang, terdengar kalau- seperti apa? Benar Bang. Saya Sebentar, Nabi Muhammad Bang Dede. itu Gini, Bang Dede. Gini. Saya paham begini, Bang Dede. Dalam sebuah diskusi, ada argumen-argumen yang berdasarkan hawa nafsu. Ada argumen-argumen yang berdasarkan asumsi. Ada argumen-argumen yang berdasarkan hayalan. Tapi dalam diskusi dengan Edis TV, argumen tidak boleh berdasarkan ini. Argumen harus berdasarkan pernyataan daripada si yang kita bahas ini. Iya, Nah, Muhammad maksudnya sendiri gini. mengatakan wahyu datang terdengar seperti suara lonceng, betul? Ya itu termasuk bahasa. Aduh. Bang, tenang, Bang. Ya, Menurut aja. perkataan Muhammad jelaskan, sendiri, wahyu Bang. datang terdengar Kayak gini. seperti suara apa? Saya nggak, ini panjang. Saya mau ini aja yang abang dulu pernah ngebahas soal Kabah. Saya mau ngebahas itu aja sebentar ya. Kok lompat Kita nggak pernah lagi bercerita. sih, Bang? Gimana sih? Nah, soal ini saya kan boleh dilanjut. Saya kan jelasinnya gini. Wahyu. Bang Dede, tenang Ya. Bang Dede. Coba Bang Dede jujur. Bang Dede Muslim kan? Iya, Muslim. Arti Islam berserah diri kan? Ya. Berarti berserahkan semuanya kepada apa yang dikatakan tertulis, betul? Berserah diri itu artinya kita menerima semua apa. Iya, menerima. Berarti Anda terima apa yang dikatakan oleh Muhammad, betul? Dengerin dulu. Berat ini teman-teman. Islam itu menerima semua apa adanya. Jadi tidak ada Iya, baik. kalau Anda menerima Yang ada apa kebenaran, adanya, maka Iya. apa yang dikatakan Muhammad harus Anda terima, betul? Iya, kalau Oke, Nabi Muhammad kan berkata wahyu turun seperti apa? Suara lonceng, betul? itu tuh bahasa simbol Bang. Jadi gimana Enggak menjelaskan? ada di situ dibilang simbol, Bang. Enggak ada. Wahyu Al-Quran juga turun, banyak simbol, Bang. wahyu turun. Banyak simbol. Oke, Di Al-Quran ketika banyak wahyu simbol-simbol, turun, apa yang Bang. didengar Banyak Muhammad? siloka. Banyak siloka. Iya, banyak bahasa siloka di Al-Quran juga. Iya, ketika Muhammad mendapat wahyu, wahyu itu datang berupa apa? Ya, itu perasaannya katanya kan seperti lonceng, berat. Lonceng. Oke, lonceng. Tetapi Muhammad yang sama berkata tentang lonceng. Lonceng itu apa? Gak tahu tuh apa lonceng di sana. Seruling setan. Gimana sih? Ini Itu kata Bang, Muhammad maaf nih. sendiri. Makanya Muhammad membuktikan dia menerima wahyu dari setan. Bang, Gimana sekarang sih? logikanya gini. Kalau itu hadis salah, ya logikanya saya nggak tahu hadis itu. Kalau hadis salah, nggak mungkin orang yang meriwayatkan hadis, menafsirkan hadis itu masih beragama Islam, Bang. Berarti yang abang bilang itu hanya Bang, abang ini cuma tahu tidak dari baca masalah, aja. Bang. Dia mau beragama Islam, mau nggak? Oke, sekarang saya tanya, Anda tahu nggak Abu Hurairah itu siapa? Tahu Abu Tahu. Hurairah siapa? Ya, sahabat Nabi lah. Oke, berapa lama dia bersama dengan Muhammad? Abu Hurairah itu semenjak kecil kalau saya itu. Waduh, pantesan masih Islam. Abu Ayo, coba, Hurairah, sama begitu. dengar. Abu Hurairah adalah orang yang mengenal Muhammad yang paling singkat. Dia hanya bersama dengan Muhammad tidak lebih dari 3 tahun. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah adalah hadis yang paling banyak. Makanya saya bilang, Bang, orang-orang Islam sendiri, di dalam kalangan internal Islam sendiri, itu meragukan seorang Abu Hurairah. Bahkan orang-orang Islam ada yang percaya Abu Hurairah mendekati Muhammad hanya pengen makan. Iya. Ya sekarang gini Bang,
ini logika aja nih Kak Abang nih. Seandainya riwayat-riwayat itu salah, gak mungkin para pakar-pakar Islam yang dulu itu masuk Islam keluar Islam gitu. Pasti dia keluar. Tetap buktinya dia nggak. Kalau Cuma argumen saya Anda lihat, seperti itu, kalau enggak, argumen saya Anda lihat, seperti itu, sebentar Bang. enggak, saya Kalau lihat argumen penafsiran Anda Abang seperti, yang keliru. Maaf ya Bang. itu namanya Maaf ya, logical berpikir bentar fallacy. ya. Enggak, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bentar ya. Saya dulu mau pertanyakan sama. Di Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa kebanyakan yang masuk neraka itu adalah wanita. Pusing saya waktu itu Bang ada jawabannya. Setelah saya ketemu guru bertanya, di Al-Quran kalau bercerita pria itu adalah ruhani, wanita itu adalah jasmani. Nah, itu bahasa siloka, Bang. Makanya banyak bahasa siloka di Al-Quran yang hanya tahu sama orang yang udah berpikir, Bang. Saya juga bertanya, saya dulu bertanya begini, saya kenapa harus ke Arab itu menyembah Ka'bah di sana? Padahal rumah Tuhan itu ada di dalam tubuh, di kalbu kita. Itu Mana jawaban ayatnya? saya. Ayatnya mana? Ada ayat ini, ada riwayatnya ya, hadis qudsi. Hadis qudsi ini Kuci, saya pikir mengatakan Quran. iya, iya, hadis qudsi itu itu Quran di atas hadis. Jadi riwayatnya begini. Langit dan bumi tidak akan sanggup Bang, apa kalau kecuali rumah Tuhan, Bang, ya, rumah Tuhan atau bait Tuhan kita, bait Tuhan iya. itu adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Itu ajaran Kristen. Yang saya nggak masalah Bang. Soal kebenaran itu Itu kan ajaran bisa aja Islam Bang. itu, Bang. Rumah Allah itu ada di Bakkah. Itu pun sudah dipelintir Bukan, sama orang justru Islam, itu jadi saya jadi yang salah Mekah. orang Islam. Ka'bah itu Ka'bah ada di lahir mana? sesudah Nabi Muhammad. Sebentar, saya tanya dulu. Hah? Ka'bah ada di mana? Yang ada di dalam tubuh itu adalah Ka'bah al-Mubarakah, itu bukan Ka'bah. Ini Ada di kayaknya dalam agama tubuh kita, Islam rumah aliran itu. anu ini, aliran akrobat. Bang, saya tanya. Menurut Al-Quran, Ka'bah ada di mana? Ka'bah itu rumah Tuhan ada di dalam tubuh kita, namanya kolbu. Wah, ini berarti Islam Di sana aliran itu akrobat. cuma Ya, dibawa tubuh dulu, Bang. aja, Nanti Bang. pening pala saya ngomong sama Anda. Menurut Al-Quran, Ka'bah itu berada di Bakkah. Lalu dirubah orang Islam di Mekah. Iya. Menurut Al-Quran nih ya, saya bacakan ayatnya. Nanti kalau saya ngomong dibilang fitnah lagi. Ya. Di manakah Baitullah itu berada? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. Inilah ayat yang jelas-jelas ada di Quran tetapi dirubah oleh orang Islam. Perhatikan. Ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia Baitullah yang di Bakkah. Bahkan orang Islam tidak tahu Bakkah. Punya Mekah. Makanya menurut Al-Quran Baitullah ada di Bakkah. Menurut orang Islam Baitullah ada di Mekah. Maka mereka celakalah orang-orang yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Inilah makanya saya bilang, dirubah-rubah. Jadi kalau ada orang Islam ngomong, kitab Karesten dirubah-rubah, kitab Karesten diedit-edit, yang diedit kitab Quran. Baitullah ada di mana? Baitullah di Bakkah menurut Al-Quran, diplesetin jadi Mekah. Gimana? Apakah ada yang bisa membantah itu? Ayo, kalau mau bantah, ayo diskusi yang bagus. Berikan kalian kesempatan untuk membantah saya. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Datang kemari dan bantah argumen saya. Bukankah betul yang saya katakan Baitullah ada di Bakkah? Ada ayatnya dalam Quran, sampai sekarang masih ada itu.
Oh, Baka sama Maka sama. Baka itu ya Maka itu. Mulai ngarang bebas. Sejak kapan? Baka itu Mekah itu sejak kapan? Sejak kamu ngarang. Iya. Kalau seperti itu, besok, ya, besok. Kalau misalnya kamu pergi ke kantor kecamatan, misalnya namamu di situ Budi. Oh, bukan Budi, Mudi. Ini Budi. Oh ya, Budi itu ya Mudi. M sama. Budi sama dengan Mudi. Ini seperti itu teman-teman. Ayo silakan, ya silakan. Ini kita diskusi dengan baik. Jangan kita berdiskusi itu dengan argumen-argumen yang sudah putus asa, seperti yang dilakukan oleh orang ini, ya. Nih, seperti tema kita di awal tadi nih. Nah, jangan seperti orang ini. Ya. Jangan seperti Mukromin. Nah, si Mukromin. Kalau berdiskusi, mari kita berdiskusi. Jangan mengeluarkan statement-statement yang memfitnah. Apakah statement-statement fitnahnya daripada si Mukromin, anggota Tentara Nasional Indonesia? Tentara ini tuh. Kebal hukum ini macam-macam. Ya. Apa kata Mukrobin? Kalau Mukrobin kata-katanya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Maka mengeluarkan ayat-ayat fitnah dan ayat-ayat karangan orang Islam. Dikatakan di situ Alkitab 1928 sebelum diedit pendeta Kristen Protestan. Inilah fitnah orang Islam ajaran Muhammad. Apakah boleh orang Islam berbohong? Boleh, kata Muhammad. Makanya ketika orang Islam berdebat dengan Islam, mereka akan membawa argumen-argumen sampah murahan seperti itu. Karena apa? Karena boleh berdusta di dalam ajaran agama Islam. Pak Ustadz, emang boleh Pak Ustadz bohong dalam agama Islam? Boleh. Boleh. Menurut agama Islam, bohong itu boleh. 3 dusta yang diperbolehkan dalam agama Islam. Apa itu dusta-dusta yang dibolehkan dalam agama Islam? Salah satunya ketika menghadapi melawan orang kafir. Ketika melawan orang kafir, memang Islam boleh bohong. Ya. 3 dusta yang diperbolehkan tersebut adalah saat perang melawan non-muslim, melawan orang kafir. Strategi kita tidak mungkin disampaikan apa adanya, bisa kalah. Dusta dalam konteks ini diperbolehkan. Boleh. Loh, kalau kalian tidak percaya tinggal ketik saja. Ketik saja di Google, bolehkah berdusta dalam agama Islam? Nih. Apalagi dia dari Yonif Banten ya. Ini juga NU-nya NU Banten nih. Nih. NU Online Banten. Nah, sama seperti ini. Asalnya si ini. Nah, ya kan? Nah, ini kan Mukromin anggota TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Darat.
Yonif 320 Pandeglang, Banten. Nah, ternyata dia dari Banten, teman-teman. Nah, sama dengan ini. Nah, NU Online Banten, 3 dusta dibolehkan dalam agama Islam. Emang boleh berdusta gimana? Bantah omongan saya. Ayo, patahkan omongan saya. Sanggup kalian bisa bantah omongan saya? Terjun saya dari Monas. Boleh. Tetapi menurut Al-Quran, ya, bahwasanya orang-orang yang bohong itu, ya, bentar nih.